Halo people, Owner Bob di sini. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Bob tentang alur cerita Severance. Oke, langsung saja kita simak bagaimana kelanjutannya di episode kedua, Severance. Scene diawali dengan perekaman video dari Haley yang menyatakan dirinya untuk bergabung di perusahaan Lumon. Rekaman tersebut dibantu oleh Pak Milcik. Pak Milcik mengatakan bahwa setelah ini Haley akan melakukan proses severance dan dia akan tersadar dalam wujud ini. Kemudian Haley menjalankan operasi untuk proses severance di mana kepalanya akan dibor dan dimasukkan sebuah microchip yang memungkinkan dia untuk berganti ke wujud ini dan Auti. Proses ini berjalan dengan lancar. Kemudian dia terbangun dan sudah ada di sebuah ruangan bersama Pak Milcik. Dan ternyata ini merupakan scene di mana Haley dalam wujud ini yang berusaha keluar di episode pertama yang sudah kita lihat sebelumnya. Haley ini yang mencoba pergi, namun Haley Auti berusaha masuk kembali ke dalam kantor. Di sini kita melihat bahwa Pak Milcik mencoba meyakinkan Haley Auti bahwa semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Meskipun Haley Auti sedikit kurang yakin, menurut dia bahwa ininya itu berusaha untuk keluar dari kantor. Kemudian scene berpindah saat Haley keluar dari lift dan disambut oleh Pak Milcik. Dari sini kita lihat bahwa keanehan yang ditunjukkan oleh Pak Milcik, di mana dia mengenal ini dan Auti dari para karyawan dengan baik. Apakah ia tidak memasang chip seperti karyawan Lumon lainnya? Nobody knows. Akan kita cari tahu jawabannya. Scene berpindah ke Mark yang menyalakan ruang kantor dan melihat daftar pemeriksaan bagi pemproses senior yang harus dia kerjakan. Ia melakukan pekerjaan tersebut berurutan sesuai list yang diberikan. Membersihkan toilet, mengepel lantai, membersihkan foto. Pada saat membersihkan foto, dia melihat bahwa ada 4 foto karyawan, yaitu Mark, Dylan, Irving, serta Pete. Mereka merupakan karyawan lama yang termasuk Pete di sana, dan Mark menyimpan foto tersebut karena ia tahu akan ada proses foto untuk karyawan baru. Kemudian ia didatangi oleh Haley. Haley masih dalam kondisi kebingungan. Ia berpikir seperti tidak ada hari libur baginya. Padahal hari itu sudah Senin. Ia merasa mereka bekerja di sini dan terjebak. Tidak pernah meninggalkan tempat itu. Seperti tidak terjadi apa-apa. Kemudian di tempat duduk, Dylan menjelaskan apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka dapat jika menuntaskan pekerjaan dengan nilai terbaik. Dia menjelaskan dengan detail kepada Haley. Kemudian Mark menunjukkan apa yang harus dikerjakan Haley, yaitu pada file Sienna. Di sini Haley dipertunjukkan angka-angka yang merupakan pekerjaan yang harus dilakukan dan diselesaikan oleh Haley. Angka tersebut harus dikelompokkan dan dikategorikan sesuai dengan kotaknya masing-masing. Haley kebingungan bagaimana cara mengkategorikan angka-angka tersebut. Jelas-jelas angka tersebut tidak memiliki kriteria seperti yang dikatakan oleh Mark. Di sela-sela penjelasan Mark, Pak Irving menyela. Dengan sedikit kesal, dia mengatakan kepada Mark bahwa tidak seharusnya menyimpan foto lama sedangkan foto baru belum tercetak. Sembari itu, Mark menjelaskan
Angka-angka di layar komputer itu merupakan representasi bagaimana perasaan seseorang. Jadi, ada angka yang sedih, senang, menakutkan, atau berbagai macam perasaan lainnya. Ellie semakin bingung dibuatnya. Ia mengatakan bahwa apakah ia terjebak dan bagaimana jika ia ingin keluar dari kantor ini. Mark mengatakan permohonan keluar bisa saja diterima oleh perusahaan, tapi untuk bisa keluar dari perusahaan itu hanya bisa dilakukan oleh Auti milik karyawan. Sedangkan mereka yang di kantor adalah versi di mana hanya dimiliki secara khusus oleh perusahaan Lumon. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kehadiran Pak Milcik yang membawa makanan berupa melon untuk pesta kedatangan Heli. Mereka membuat sebuah game perkenalan dengan mengiring bola satu persatu. Pada saat giliran Heli mengatakan dia tak tahu apa yang harus dia katakan. Lalu Heli bilang ke Milcik, bagaimana kalau Heli membuat sebuah video atau catatan atau pesan lainnya yang ditujukan kepada Auti bahwa Heli ini tidak sepakat untuk bekerja di kantor ini. Pak Milcik menolak tentunya, karena itu merupakan sebuah larangan bagi ini untuk berkomunikasi dengan Auti mereka. Semakin penasaran Heli membuat Pak Milcik memutus gilirannya. Kini giliran Mark untuk perkenalan. Di sini Mark menyampaikan kesedihannya akan kepergian Pity, di mana Pity yang pergi tiba-tiba tanpa berpamitan dengan karyawan lain. Hal ini membuat Mark bingung. Semakin banyak bicara, Pak Milcik memaksa Mark berhenti. Heli kaget melihat Mark begitu patuh menuruti apa perkataan dari Pak Milcik. Setelah itu mereka berpesta dengan memakan melon bersama, kemudian melakukan sesi foto bersama. Pada saat melakukan sesi foto, Heli tiba-tiba memaksa untuk keluar dari kantor ini dengan menulis sebuah pesan di kertas untuk Autinya. Mark mencegah, karena itu akan terdeteksi oleh detektor di lift. Heli kemudian lari dan menuju ke lift. Pada saat memasuki lift, lampu emergensi menyala. Kemudian Pak Grainer mendatangi lift. Namun dicegah. Pada saat Pak Grainer akan membawa Heli, ia dicegah oleh Mark. Dan Mark meminta maaf atas tindakan Heli yang keterlaluan. Lalu Pak Grainer membawa Mark ke ruang break room dan bertemu Ibu Kobel. Scene lalu berpindah ke sebuah restoran, di mana Mark sedang berkencan dengan seorang wanita. Mereka mengobrol ringan tentang diri mereka masing-masing. Tiba-tiba wanita itu membahas tentang Lumon Industry, di mana wanita itu tahu bahwa Mark bekerja di Lumon. Wanita itu mengatakan kemungkinan-kemungkinan terjadi di tempat kerja, seperti bagaimana kalau Mark di tempat kerja punya pacar, istri, atau bahkan anak, yang Mark Auti sendiri tidak tahu. Menurut Mark, itulah motivasi dia untuk bekerja di sana, di mana dia tidak akan tahu apa yang terjadi pada ininya. Kemudian setelah makan-makan di restoran, mereka jalan-jalan keluar. Tiba-tiba mereka melihat dua remaja yang sedang mengedarkan brosur atas penolakan severance. Mereka mengutarakan ketidaksetujuannya akan proses tersebut, di mana proses severance itu merupakan sebuah penindasan. Jika suatu pekerjaan dipaksa membuat seorang tersiksa di dalamnya. Mark mendatangi dan menceramahi mereka dan mengatakan bahwa hal itu tidaklah benar. Kemudian scene berpindah di rumah Mark sendirian dan kepikiran dengan apa yang dikatakan oleh remaja tadi sambil melihat surat yang diberikan oleh Pity. Tiba-tiba seorang datang mengetuk pintu yang ternyata itu adalah Bu Selvig dengan membawa sepiring kue. Setelah mereka mengobrol ringan, Bu Selvig pulang dan Mark turun
untuk melihat barang-barang peninggalan istrinya. Setelah itu, Mark melihat brosur yang dia ambil semalam dan mengambil surat dari Pitty. Ia pergi mengendarai mobil sambil menelpon Pak Milchick dan mengatakan bahwa Mark izin tidak masuk kantor hari ini karena sakit perut. Di kantor, Irving bertanya kepada Dylan, "Kemana Mark? Kenapa dia tidak masuk hari ini?" Dan kemudian ditegur oleh Haley yang bertanya juga kemana Mark, kenapa dia juga tidak masuk. Haley terkejut, apa mungkin gara-gara ia sehingga Mark dipecat karena ulahnya kemarin. Di sebuah ruangan ada Pak Milchick, Pak Graner, dan Bu Cobell, di mana mereka membahas tentang Mark yang tiba-tiba tidak hadir di kantor. Dylan dan Haley tampak mengobrol seputar pekerjaan mereka. Tiba-tiba ada teriakan dari Pak Irving, di mana ia mengalami halusinasi serta pusing melihat ada cairan hitam yang keluar dari meja kerjanya. Kemudian Pak Irving dipanggil oleh Pak Milchick. Pak Milchick menjelaskan tentang keteledorannya tidur selama jam kerja. Pak Milchick kemudian membawa Irving ke ruang kesehatan bertemu dengan Casey. Di ruang kerja, Haley masih tidak tahu apa yang ia kerjakan dan mengatakan tidak ada angka yang spesial di sini. Tiba-tiba dia teriak dan mengatakan angka 4. Oh God, a 4. Haley bertanya kepada Dylan, apa arti angka-angka di monitor tersebut? Menurut Dylan, itu adalah sebuah kode di mana mereka menyingkirkan belut-belut berbahaya di sebuah lautan sebelum manusia menempatinya. Haley tertegun dan tak percaya dengan teori yang dikatakan oleh Dylan. Di ruang kesehatan, Irving bertemu dengan Bert dari Departemen Optik dan Desain. Mereka mengobrol ringan tentang sebuah lukisan di dinding. Kemudian, Casey memanggil Irving karena sudah gilirannya masuk ke ruangan. Di ruangan tersebut, Casey memberikan pernyataan dan fakta seputar Audi milik Irving, di mana Irving tidak boleh memberikan respon apapun saat dibacakan pernyataan tersebut. Dan poinnya akan dikurangi jika dia menyela perkataan dari Casey, kemudian sesi tersebut akan berakhir. Kita berpindah scene, di mana Mark ternyata mendatangi sebuah rumah, yang itu merupakan alamat yang diberikan oleh Pitty. Di sana Pitty tinggal, di tempat tak berpenghuni itu, dan ternyata Pitty tidak mau ia terdeteksi oleh perusahaan Lumon. Mark penasaran dan bertanya tentang apa yang mereka kerjakan selama mereka menjadi ini. Pitty jelas tidak tahu. Sama sekali ia tidak tahu dengan apa yang mereka kerjakan. Kemudian Pitty menunjukkan denah di mana ruang mereka kerja dan banyak departemen selain mereka bekerja. Kemudian Pitty memutar sebuah recorder dan terdengar itu merupakan sebuah pengakuan Pitty atas tindakan yang dilakukan oleh dunia. Mark heran dan bertanya, apa maksudnya itu? Dan kemudian Pitty menjelaskan itu merupakan sebuah rekaman yang ia dapat saat berada di break room. Ternyata Mark membawa Pitty pulang ke rumah. Pitty kemudian izin untuk ke kamar mandi. Pitty kemudian pergi ke kamar mandi, dan di sana ia merintih kepalanya kesakitan, hidungnya mengeluarkan darah, serta ia terjatuh saat dia sedang mandi. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab di sini. Kita akan lanjut pada episode ketiga. Thank you.